Ketiga adalah respon daripada orang-orang Majus, dan yang terakhir adalah respon dari para gembala. Sebelum saya melanjutkan atau meneruskan lebih lanjut, saya ingin bertanya kepada kita semua terlebih dahulu. Setelah kita mendengar pembelajaran atau khutbah di dalam sesi yang kedua kemarin, apakah kita sudah memutuskan apa respon kita terhadap kedatangan Raja segala Raja ini? Mungkin masih ada yang bingung tentang bagaimana respon yang perlu kita ambil terhadap kedatangan Raja ini. Karena mungkin jika kita mau meresponi seperti respon orang Majus dan para gembala, akan ada tuntutan. Dan tuntutan itu memerlukan kita untuk keluar dari zona selesa kita. Maka dari itu mungkin masih ada yang teragak-agak untuk meresponi kedatangan Raja segala Raja ini seperti orang Majus dan para gembala. Maka pada hari ini saya ingin membawa kita belajar satu subtema lagi yang diambil dari tema Raja segala Raja, yaitu kesan pemerintahan Raja di dalam kehidupan orang percaya. Jadi tema atau subtema yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah kesan pemerintahan Raja dalam kehidupan orang percaya. Nah, di dalam sesi yang kedua, pada malam Natal PMM, kita sudah belajar bahwa Raja yang dimaksudkan di sini bukanlah Raja yang ada di dalam dunia ini, melainkan Raja yang telah dinubuatkan beribu tahun dahulu, yaitu Yesus sendiri. Nah, jadi dalam subtema ini kita akan belajar beberapa perkara yang akan terjadi sekiranya kita memutuskan untuk meresponi kelahiran atau kedatangan Raja segala Raja ini seperti orang Majus dan para gembala. Dan saya berharap setelah kita melihat atau mendengar khutbah ini, kita akan mendapat ataupun kita akan dapat mengambil satu respon benar dan jelas dan tidak teragak-agak lagi atau menimbang-nimbang lagi bagaimana respon yang perlu kita ambil untuk meresponi kelahiran Raja segala Raja ini. Jadi ada beberapa kesan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita jika kita memutuskan untuk meresponi kedatangan Raja segala Raja ini seperti respon orang Majus atau para gembala. Saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Yesaya 9 ayat 6 menyebutkan Yesus sebagai penasihat ajaib. Apa maksud penasihat ajaib itu? Nah, penasihat bermaksud Yesus adalah guru dan pembimbing yang baik. Maka dari itu, karena dia adalah guru dan pembimbing yang baik, dia tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Ketika kita masih dalam keadaan bingung, ketika kita masih dalam keadaan ragu, ataupun kita tidak tahu arah mana yang harus kita temui, dia memberi petunjuk yang tepat. Manakala kata ajaib bermaksud hikmat dan pertolongannya bukan seperti manusia biasa. Dan ini bermaksud dia dapat memberi jawaban dan jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi dengan cara yang luar biasa, dan cara itu mungkin kadang-kadang tidak pernah pun kita terpikirkan sebelum ini. Jadi gelar penasihat ajaib ini menunjukkan bahwa Yesus dapat menuntun kita dengan bijak dan ajaib sehingga hidup kita tidak terombang-ambing oleh kebingungan atau pilihan yang salah. Jadi inilah kesan yang pertama ketika kita meresponi ataupun kita mau menerima pemerintahan dalam kehidupan orang percaya, yaitu hidup kita dipandu dan diarahkan oleh hikmat Raja. Nah, apabila Yesus memerintah di dalam hidup kita, kita tidak lagi hidup menurut kehendak sendiri ataupun kita hidup sembarangan. Setiap keputusan atau langkah yang kita ambil akan terbimbing oleh pengertian dan kasih-Nya.
menyusun dan kita terhindar dari kekeliruan atau kesalahan yang sering terjadi bila hidup hanya bergantung pada kemampuan diri sendiri. Sebagaimana yang tertulis di dalam Amsal 3 ayat 5 hingga 6. Di dalam teks ini mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala waktumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saya ulang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan separuh-separuh hati. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena kita ini adalah manusia yang terbatas dan kita tidak tahu pun apa yang akan terjadi saat dari sekarang. Dan seterusnya yang ini mengatakan bahwa akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat ini menunjukkan bahwa apabila kita menyerahkan hidup kita kepada pemerintahan raja, Dia akan menuntun setiap langkah kita. Contohnya, ketika kita menghadapi pilihan penting dalam kehidupan kita, seperti pilihan di dalam kekeluargaan. Contohnya, keluarga kita itu adalah orang yang belum percaya kepada Tuhan, menolak Yesus sebagai Raja segala raja. Dan mereka memberikan kita pilihan, kalau kita mau mengikuti Yesus Raja segala raja, maka kita dibuang dari keluarga. Itu kan merupakan satu pilihan yang sukar. Sebab semua manusia memerlukan keluarga dia. Tidak ada satu pun yang tidak memerlukan keluarga. Inilah antara contoh yang boleh menyebabkan kita berhadapan dengan satu pilihan yang penting. Selain daripada itu, mungkin pekerjaan, mungkin persekolahan, ataupun di dalam pergaulan sehari-harian kita. Tapi dengan Yesus yang menuntun kita, kita akan lebih mudah mengambil keputusan yang benar. Kita akan belajar mengikuti pimpinan raja, bukan hanya menuruti emosi atau keinginan kita. Karena seringkali ketika manusia bersandar pada kekuatan sendiri, yang menjadi penuntun dan untuk membuat keputusan adalah dia punya emosi, dia punya keinginan dan sebagainya. Contohnya, pada waktu kita bahagia, senang kalau mengutarakan janji, betul kan? Kalau kita happy untuk satu perkara, senang kita buat. Kita boleh melepaskan janji-janji dan sebagainya. Tapi apabila kita sudah berlalu masa, kadang bila kita berpikir balik, kenapa saya buat begitu, kenapa saya berjanji begini sama dia, saya tidak mampu mau kasih penuhi dan sebagainya. Itulah yang menunjukkan bahwa manusia jika bersandar kepada kekuatan sendiri, mereka akan lebih sering menuruti emosi atau keinginan sendiri. Dengan demikian, ketika kita menyerahkan ataupun Yesus, Raja segala raja yang memimpin kehidupan kita, hidup kita akan menjadi lebih bijak, hidup kita akan menjadi lebih teratur dan lebih selaras dengan kehendak Tuhan. Karena setiap langkah dipandu oleh hikmat dan kasih-Nya. Selain sebagai penasihat ajaib, di dalam Yesaya 9 ayat 6 juga menyebut Yesus sebagai Raja Damai. Dan seperti yang sudah kita pelajari, siapa Raja itu? Dan Raja di sini bermaksud penguasa atau pemimpin hidup kita. Dan apabila Raja Damai ini merujuk kepada Yesus sendiri, maka pemerintahannya bukan bersandarkan kepada kehendak manusia ataupun kekuatan dunia, tetapi berdasarkan kasih, kebenaran, dan keadilan Tuhan. Manakala damai di sini bermaksud Yesus memberikan ketenangan sejati, bukan kedamaian sementara seperti yang di dunia ini. Jadi gelar Raja Damai ini menunjukkan bahwa Yesus memerintah untuk memberikan ketenangan dan meneguhkan hati setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi dari gelar sini
kita dapat belajar bahwa kesan yang kedua pemerintahan raja di dalam kehidupan orang percaya ialah hidup kita dipenuhi damai dan pengharapan. Sebagai Raja Damai, Yesus tidak hanya memberi kedamaian sementara atau bersifat duniawi. Saya yakin dan pasti pada waktu saya bertanya dengan kita semua, siapa yang tidak menginginkan damai sejati, pasti tidak ada yang mengakui. Karena semua kita di sini mau hidup di dalam keadaan damai. Ada amin? Atau ada yang tidak mau hidup damai? Saya yakin dan pasti kita semua di sini mau hidup di dalam keadaan damai yang bukan sementara. Dan dari sini kita belajar bahwa kedamaian yang segala raja yang diberikan adalah kedamaian sejati yang menenangkan hati, yang boleh membuat kita ataupun mengurangkan rasa takut kita, rasa cemas ataupun kegelisahan. Meskipun kita menghadapi ataupun situasi di sekeliling kita tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, tidak selalu berjalan dengan mudah dan sebagainya. Hidup kita tidak lagi dikacau oleh kebingungan, pertengkaran atau tekanan dunia. Karena kita tahu Raja kita memegang kendali dan selalu ada untuk menuntun kehidupan kita. Maka dari itu kita tidak akan lagi rasa takut. Karena Raja yang dimaksudkan di sini bukanlah Raja yang ada di dunia ini, Raja yang penuh dengan keterbatasan dan sebagainya. Tapi Raja yang dimaksudkan di sini adalah Raja segala raja. Artinya tidak ada satu pun yang di atas dia lagi, tetapi dia sendiri yang memegang semuanya. Tidak ada kuasa satu pun yang melebihi dia, karena dia adalah Raja segala raja. Jadi kalau kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 27, di dalam Yohanes 14:27 mengatakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia. Saya ulang, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini sudah dapat di dalam Injil Yohanes sendiri, di mana ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kedamaian yang Yesus berikan itu berbeza dengan apa yang kita miliki ataupun yang boleh kita perolehi di dalam dunia ini, atau kedamaian yang ditawarkan oleh dunia ini. Dunia ini mungkin memberi ketenangan, tetapi itu ketenangan yang sementara, yang hanya bersifat sekejap saja. Sedangkan Yesus memberi damai yang tahan lama dan meneguhkan hati. Ada orang yang mau mencari damai, bila sudah syarat dengan masalah, dengan tekanan hidup dan sebagainya, dia mau mencari kedamaian itu. Dan dunia tawarkan dia cara untuk mencari damai adalah Judas 3:30. Apakah itu yang dimaksudkan dengan damai? Ataupun dunia menawarkan dengan minuman-minuman yang boleh merupakan keadaan kehidupan sementara, ataupun itu yang disebut sebagai apa itu? Batu-batu? Itu cara dunia. Aku mau lupa ambil ini, aku mau lupa ambil ini, bukan selesai masalah ambil ini. Tapi selepas itu, selepas habis dia punya kesan, apakah kita akan terus merasa damai? Tambah masalah ada, selesai masalah tidak ada. Inilah yang menunjukkan bahwa cara dunia menawarkan untuk menyelesaikan ataupun memberikan damai kepada kita itu adalah damai yang bersifat sementara, damai yang hanya akan dimiliki sekejap saja, dan pada waktu kesan itu berlalu, dia tidak akan menyelesaikan masalah, tapi dia akan menambah masalah. Tapi apabila damai
yang datang daripada Raja segala raja. Damai itu merupakan suatu damai yang tahan lama dan yang mampu meneruskan hidup. Contohnya, pada waktu penganiayaan sampai di tempat kita, penganiayaan yang mengkehendaki kita untuk meninggalkan Yesus, tetapi ketika kita sudah memutuskan untuk menerima Dia sebagai Raja segala raja, maka kita dapat tenang, karena kita tahu bahwa di luar Dia semua sementara dan binasa. Tetapi seandainya kita mati sekalipun di dalam iman kepada Yesus Kristus, kita pasti mendapatkan damai yang tahan lama dan damai yang sejati. Ada amin? Haleluya. Itulah yang dimaksudkan dengan damai yang tahan lama. Kita menghadapi masalah sekalipun, kita diberikan penghiburan. Kita menghadapi tekanan sekalipun, kita tahu di mana yang kita boleh mencari damai. Dan damai itu menyelesaikan, bukan damai yang menambah masalah. Jadi itulah yang akan kita perolehi. Kesan apabila kita menerima pemerintahan Raja segala raja ini. Raja yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sendiri. Raja yang telah lahir 2000 tahun yang lalu. Raja yang telah lahir untuk manusia agar menerima keselamatan kita. Selain damai, pemerintahan Raja juga membawa pengharapan yang nyata. Nah, sebentar tadi kita melihat bahwa Raja yang datang ini bukan semata membawa damai, tetapi juga membawa pengharapan. Dunia sering penuh dengan kegelapan, ketidakpastian dan kekecewaan. Namun dengan Yesus sebagai Raja damai, kita tahu bahwa masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita memiliki pengharapan bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena kuasa dan janji Dia. Sebagaimana yang tertulis di dalam Roma 15 ayat 13, yang katakan di sini bahwa semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Itulah yang disebut ataupun dinyatakan di dalam Roma ini. Jadi kehadiran Yesus sebagai Raja damai membuatkan kita mampu untuk menghadapi segala rintangan hidup kita. Kita mampu untuk hidup di dalam keadaan yang tenang, yakin dan penuh sukacita. Walaupun ribut melanda, walaupun banyak rintangan di dalam kehidupan kita dan banyak tantangan, mungkin dari orang yang kita sayangi, orang yang terdekat dengan kita dan sebagainya. Tapi percayalah bahwa setiap perkara dalam hidup kita akan ada kendalinya dan kita tidak akan sendirian jika kita mengambil keputusan yang sama, kita mengambil respon yang sama seperti orang Majus dan juga para gembala, yaitu dengan menjadikan Yesus atau menerima Yesus sebagai Raja segala raja di dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian, ketika hidup kita dipenuhi dengan damai dan pengharapan yang datang dari Raja segala raja itu sendiri, maka itu akan membuatkan hati kita tenang. Dan kita yakin dan percaya, kita kuat menghadapi kesulitan, dan kita akan memiliki keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kita setiap langkah jalan. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, selain disebut sebagai penasihat ajaib dan Raja damai, di dalam Yesaya 9 ayat 6 juga menyebut Yesus sebagai Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal. Nah, selain ini menunjukkan bahwa pemerintahannya membawa kuasa dan keselamatan bagi setiap orang percaya. Saya ulangi di sini. Di dalam Yesaya 9 ayat 6 juga menyatakan bahwa Yesus bukan saja penasihat ajaib ataupun Raja damai, melainkan Yesus juga disebut sebagai Allah yang perkasa dan
Bapa yang kekal. Dan gelar ini menunjukkan bahwa pemerintahannya membawa kuasa dan keselamatan bagi setiap orang percaya yang akan memiliki hal ini, yang akan memperoleh hal ini hanyalah mereka yang telah mengambil keputusan ataupun yang telah mengambil respon yang sama seperti orang Majus dan juga para gembala dan sebagai setiap orang percaya. Allah yang perkasa bermaksud Yesus memberi kuasa yang tidak terbatas. Saya ulang, Allah yang perkasa ini bermaksud Yesus memiliki kuasa yang tidak terbatas. Dia mampu melindungi kita dari bahaya. Dia mampu membebaskan kita dari dosa dan mengalahkan setiap musuh yang kita hadapi ataupun yang menghalangi hidup kita. Sedangkan Bapa yang kekal di sini bermaksud bahwa Dia selalu hadir, tidak berubah dan setia sepanjang masa. Kita tidak perlu takut menghadapi masa depan, karena Raja yang kita percaya adalah Tuhan yang kuat dan kekal. Sedangkan kematian saja Dia boleh kalahkan, apalagi dengan pergumulan hidup yang kita alami. Sedangkan kematian saja Dia dapat kalahkan, apalagi dengan pergumulan kita yang lebih kecil dari. Selain daripada Raja ini, selain daripada Yesus ini, siapa yang kita tahu yang mampu mengalahkan kematian? Ada? Ada nama? Tidak ada. Hanya satu nama yang mampu mengalahkan kematian, yaitu Raja segala raja, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ada amin? Dari sini kita melihat kesan ketiga pemerintahan Raja di dalam kehidupan orang percaya ialah hidup menjadi aman, terlindungi dan penuh dengan kuasa ilahi. Oleh karena itu, ketika Yesus memerintah dalam hidup kita, kita tidak lagi menjadi lemah ketika kita menghadapi masalah ataupun ketika kita tergoncang dengan ketidakpastian dunia. Karena kita tahu bahwa kuasanya akan senantiasa menolong kita untuk menjalani hidup kita dengan keberanian dan keyakinan. Nah, di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3 mengatakan, tetapi Tuhan setia. Ia akan menguatkan dan memelihara kamu dari yang jahat. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3 mengatakan bahwa tetapi Tuhan tetap setia. Ia akan menguatkan dan memelihara kamu dari yang jahat. Demikian kalau kita lihat di dalam Ibrani 13 ayat 8. Di dalam teks ini mengatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik semalam, hari ini, maupun selama-lamanya. Dan kalau kita mengerti ataupun kita meneliti ayat ini, memberikan satu pengertian kepada kita bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia tidak berubah karena keadaan. Dia tidak berubah karena perubahan cuaca, perubahan pemerintahan dan sebagainya. Tapi di dalam Ibrani 13 ayat 8 ini mengatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik semalam, hari ini, maupun selama-lamanya. Dan ini boleh memberikan kita suatu keyakinan bahwa meskipun kita menghadapi masalah atau kita digoncang dengan ketidakpastian, tapi karena kita tahu bahwa Raja segala raja yang kita sembah
janji manusia. Yang boleh hari ini, sayang I love you. Tapi jumpa yang lain, sayang bye-bye. Kan? Janji manusia. Hari ini boleh cakap, oh kalau kau tolong saya, nanti itu buah-buah kelapa sebahagi saja kalau dia berbuah. Kalau kau tolong saya tanam kelapa. Tapi bila dia nampak itu kelapa berbuah banyak dan lambung dia punya permintaan, harga makin meningkat, akhirnya nanti belum pernah berdekat. Manusia boleh berganti satu saat pun dia sudah boleh berubah. Satu detik pun boleh mengubah manusia. Dan itu membuatkan kita tidak dapat tenang. Jangan berpikir, betul kan dia punya janji ini, betul kan dia punya janji ini. Tapi ketika kita mengetahui bahwa raja segala raja yang kita sembah itu adalah raja yang tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah, maka kita dapat hidup dengan tenang. Kita dapat diam dengan tenang dan kita dapat menikmati ketenangan itu. Dan kita tahu ketika Yesus yang dia berjanji akan menyertai kita di dalam segala lembah kehidupan kita. Kita tahu meskipun kita mengalami titik paling terendah di dalam kehidupan kita, kita tahu Tuhan ada sama-sama kita. Kita yakin dan pasti bahwa Dia ada sama-sama dengan kita. Dan ini menyebabkan kita tidak perlu menyelesaikan perkara bersendirian. Kita tidak perlu menyelesaikan suatu masalah itu sendirian dengan kekuatan sendiri. Dan kita tahu bahwa manusia itu berasal dari debu tanah. Debu yang diambil itu, kalau dibuang, tidak akan ada maksudnya. Tapi apabila Yesus sendiri, apabila Allah sendiri yang mengambil debu itu, dan Dia dengan tangannya sendiri Dia membentuk manusia itu dan menghembuskan nafas hidup, maka debu itu Dia dapat melakukan banyak perkara. Debu yang dari tiada makna. Sekarang kalau jual ginjal berapa? Kan kita cari ginjal. Debu yang tidak bermakna. Tapi sepasang mata ini berapa harganya? Kita mulai berharga apabila Yesus yang pegang kendali.